Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur dari Jawa Timur. Halo Ibu Khofifah. Ya, Ibu, bagaimana penanganan dari penyebaran COVID-19 ini terkait dengan misalnya kesiapan rumah sakit, tenaga medis dan juga peralatan medis? Apakah sampai detik ini untuk Jawa Timur masih ada kendala untuk itu? Insya Allah kami melakukan persiapan cukup komprehensif. Semula memang 44 rumah sakit rujukan, bertambah, sekarang ini 75 rumah sakit rujukan. Dari 75 rumah sakit rujukan, data yang terkonfirmasi kepada kami ada 152 dokter ahli paru. Kemudian mereka di dalam koordinasi tim PENERE. PENERE adalah penyakit infeksi emerging and re-emerging. Inilah yang akan menjadi tim inti bagaimana di antara konsolidasi tenaga medik untuk bisa memberikan layanan dari sebaran pasien yang tiap hari kami update. Kami punya 600 lebih ya untuk layanan kategori isolasi utama, ini artinya ada negatif pressure dengan atau tanpa ventilator. Alhamdulillah secara bertahap kami mendapatkan support ventilator karena ini sangat signifikan untuk terutama pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Total sekarang sekitar 2.600-an kalau satu ruang isolasi negatif pressure dengan atau tanpa ventilator. 2 adalah ruang isolasi biasa dan 3 adalah observasi. Kategori observasi untuk diklat BPSDM. Baik. Dan ada juga panti yang cukup luas yang biasanya dipakai untuk pelatihan vokasi itu juga sudah disiapkan. Lengkap dengan bed, lengkap dengan AC, ada exhausted di sana. Jadi sebetulnya pergerakan untuk menambah ini terus karena kami tadi juga baru dapat konfirmasi misalnya kota Probolinggo itu memiliki rumah sakit yang belum terpakai. Kemudian ada BLK yang bisa disiapkan anytime dibutuhkan untuk perluasan observasi. Madiun punya rumah sakit baru. Jadi RSUD Ndelopo itu bagian belakang itu punya akses langsung jalan raya sampai dengan tempat pemulasaraan. Kemudian radiologi ini betul-betul baru dan kan kita tidak boleh melewati lorong untuk pasien umum. Jadi Ndelopo ini kira-kira ada 100 bed baru. Nah, persiapan yang dilakukan oleh daerah sesungguhnya cukup bersinergi. Jember juga menyiapkan. Artinya format kami adalah format memberikan layanan gotong royong melawan COVID-19. Kalau misalnya ada isolasi secara terbatas, bisa tingkat RT, bisa tingkat desa. Yang sekarang kami kembangkan adalah kita minta di balai-balai kecamatan. Karena setiap kecamatan itu punya hall yang itu dimungkinkan untuk bisa dijadikan tempat observasi. Untuk apa? Untuk mereka yang baru pulang mudik misalnya. Jikalau terkonfirmasi suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, maka mereka disugiakan untuk masuk ruang observasi sampai 14 hari. Sehingga tidak semuanya ditarik ke ibu kota provinsi di Surabaya. Kita lebih mudah mendekatkan kepada tempat di mana mereka akan kembali karena koordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, desa, lurah, insya Allah sudah cukup rapi. Terbukti dari setiap yang akan datang di satu daerah, mereka harus melapor ke RT, ke RW, ke kelurahan, kemudian mereka juga misalnya jalan sekarang tidak semua bisa dilewati, tiap kelurahan RT RW sudah punya kesepakatan hanya jalan tertentu yang bisa dilewati oleh masyarakat sehingga relatif akan bisa termonitor siapa saja yang keluar masuk dari jalan-jalan yang sudah disepakati untuk dibuka dan jalan yang sudah disepakati untuk ditutup. Sesungguhnya 2 minggu terakhir pola-pola seperti ini sudah kami lakukan. Terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk informasinya. Sehat-sehat selalu, stay healthy dan juga stay safe.
Itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa.